Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita bertemu kembali di masjid yang mulia ini, dan ini adalah pertemuan kita setelah berlewat atau berlalunya bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima sedekah kita, menerima bacaan Quran kita, zikir kita dan doa kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di sisa sepanjang tahun, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, bukan hanya di bulan Ramadan. Dan istiqomah kita di luar bulan Ramadan sebagai sinyal dan tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menerima amal ibadah kita. Kita lanjutkan kajian kita, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-350. Alhamdulillah tidak terasa dari sejak awal pengajian kita sampai saat ini sudah 350 hadis yang kita jelaskan secara sangat-sangat singkat dan sangat-sangat mendasar. Banyak faidah dan manfaat yang kita ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya dan memberikan kita manfaat dan terus mengingatkan kita kembali atas apa-apa yang kita pelajari sebelumnya. Masih dalam bab yang sama, babu tauqirul ulama wal kibar wa ahlil fadl. Bab memuliakan orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, wal kibar, orang-orang yang berusia atau orang-orang yang tua, yang sudah berumur, yang lebih tua dari kita, wa ahlil fadl, dan orang-orang yang memiliki keutamaan dan jasa. Taib. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum thalathan, wa iyyakum wa haisyatil aswaq, rawahu Muslim. Dan ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dan ini masih menjelaskan tentang pertemuan yang sebelumnya. Kita menjelaskan tentang orang yang seharusnya berdiri di belakang imam adalah orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang sudah baligh, artinya dia sudah tahu bagaimana cara bersikap, dan tentu saja orang-orang yang sudah memiliki ilmu tentang bagaimana mendirikan salat yang baik dan benar, sehingga ketika dibutuhkan untuk mengganti imam yang batal salatnya atau keluar dari salatnya, maka dia mampu untuk menggantikannya, atau imam-imam yang mungkin keliru bacaannya bisa diperbaiki dan dikoreksi bacaannya oleh makmum-makmum tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan liyaliyani minkum, hendaknya yang menjadi orang setelahku dari kalian ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang punya al-ahlam, yaitu punya akal, orang-orang yang punya ahlam, maksudnya orang-orang yang sudah baligh, ya, semakin dia berumur semakin dia pengalaman. Wan nuha, dan orang-orang yang memiliki akal, artinya dia bisa membaca Al-Quran, dia mungkin memiliki hafalan yang dimana itu memungkinkan dia untuk mengoreksi dan memperbaiki bacaan imam ketika mereka memiliki kesalahan. Thalathan,
diulangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang setelahnya dan setelahnya dan setelahnya. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan satu hal yang merupakan kewajiban. Karena Rasulullah tidak mengatakan, Rasulullah mengucapkan dengan lafaz liyaliyani, hendaknya yang menjadi setelahku atau menjadi di belakangku, kata Rasulullah SAW. Dan Rasul tidak mengatakan la yalini illa. Rasul tidak mengatakan janganlah yang menjadi setelahku kecuali. Bisa kita bedakan. Di sini ucapan Rasulullah maksudnya adalah anjuran. Ya, anjuran agar seyogianya dan seharusnya orang-orang yang berada di belakang Rasul, di belakang imam adalah orang-orang yang memiliki kriteria yang telah saya sebutkan tadi tersebut. Dan Rasulullah tidak mengatakan la yalini, janganlah menjadi setelahku illa kecuali orang-orang yang punya akal dan orang-orang yang sudah balik. Rasul tidak menggunakan lafaz tersebut sehingga tentu saja tidak sampai ke dalam derajat wajib, namun ini sangat dianjurkan untuk kemaslahatan umum, terutama untuk kemaslahatan salat kita agar salat kita menjadi sempurna dan salat kita menjadi baik ya. Ketika kesalahan imam kemudian diperbaiki oleh makmumnya, makmum tersebut menjadi atau mendukung agar salat kita menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan imam apabila tidak diperbaiki oleh makmum yang di belakangnya karena keterbatasan ilmunya, karena keterbatasan hafalannya, kemudian imam tersebut melanjutkan ke salatnya di atas kesalahannya, maka hal tersebut bisa jadi mengurangi pahala salat tersebut. Dan ini yang tidak kita inginkan. Kita ingin keluar dari sholat kita, pulang ke rumah kita, membawa pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa imam mengatakan, rapatkanlah saf, luruskan saf. Karena lurus dan rapatnya saf adalah kesempurnaan dari apa? Sholat. Kita ingin sholat kita sempurna. Ketika ada kesalahan imam melakukan apa? Sujud sahwi. Apa fungsi sujud sahwi? Ya, targhiman li syayatin. Sebagai penambal yang kurang tadi dan sebagai tamparan bagi setan yang telah berusaha membuat kita lupa dan ragu dengan salat kita. Kita semua ingin agar ibadah kita menjadi sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pentingnya menjadi orang yang punya ilmu, menjadi orang yang juga memiliki kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi tersebut. Mereka lebih diutamakan dari orang-orang yang lainnya. Ya. Kemudian wa iyyakum wa hisyatil aswaq, dan hindarilah, jauhilah hiruk pikuk jalanan atau hiruk pikuk pasar. Kenapa Rasulullah SAW tidak menganjurkan kita untuk pergi ke pasar kecuali untuk memang hal-hal yang sangat-sangat penting. Ya. Kecuali untuk hal-hal yang sangat-sangat urgent, ingin belanja sesuatu, ingin membeli sesuatu. Karena pasar adalah tempat di mana orang saling caci maki. Biasanya ribut, tawar-menawar, dagangan sebelah lebih laris, dia tidak laris, kemudian ribut dengan tetangga sebelah. Pasar juga memungkinkan terjadinya kebohongan, tipu menipu. Banyak orang yang berjualan namun dia melakukan kebohongan, kecurangan, timbangan dikurangi, timbangan diberikan sesuatu agar timbangannya menjadi berkurang. Barang yang palsu dikatakan barang asli. Barang yang jelek dibilang barang ini bagus. Maka pasar merupakan tempat-tempat yang terjadi hal-hal seperti itu. Oleh karenanya, kata Rasulullah SAW, tempat yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah aswaquha, yaitu adalah pasar-pasar, shopping center, swalayan dan lain sebagainya. Tempat terjadi ikhtilat, campur baur di sana. Ya. Tempat mungkin orang-orang bisa melakukan maksiat di sana, bertemu dengan orang yang bukan mahramnya, ya. Karena tempat pasar, tempat yang ramai sehingga mereka lebih memilih untuk bertemu tempat-tempat seperti itu. Artinya kita kalau tidak perlu sekali untuk pergi ke pasar atau ke shopping center kecuali untuk belanja, maka kita kurangi agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat tersebut. Sebaliknya, Rasulullah SAW sangat-sangat menganjurkan kita untuk terus datang ke masjid. Makanya masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang
paling dicintai, ahabbul buqa, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masajiduha, yaitu masjid-masjid. Karena masjid isinya apa? Orang zikir, orang mengaji, orang mendengarkan pengajian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pasar, sebaliknya. Sehingga ya kita dan Rasulullah SAW menyebutkan orang yang hatinya terikat dengan masjid, kangen dengan masjid, pulang dari masjid, sholat ini sudah kepikiran sholat yang berikutnya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan orang tersebut keutamaan di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, mendapatkan naungan, ya, di saat tidak ada naungan pada hari tersebut kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan seseorang, kata Rasulullah SAW, yang hatinya itu terikat dengan masjid. Berkaitan dengan hadis ini ada poin yang ingin juga kita jelaskan, bahwasanya banyak terjadi ya beberapa masjid atau beberapa tempat yang ketika ada berkaitan dengan masalah orang-orang yang berdiri di belakang imam, itu adalah orang-orang yang memiliki kriteria tadi, mungkin memiliki hafalan atau orang-orang yang mungkin bacaannya baik sehingga bisa mengganti posisi imam ketika terjadi kesalahan, ya. Dan itu adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana dengan saf-saf yang di sampingnya? Apakah juga harus orang-orang yang semisal dengannya? Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya saf itu merupakan hal yang, atau saf adalah sesuatu yang merupakan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan saf pertama, maka tidak boleh orang di belakang kita memerintahkan kita untuk mundur dan dia mengambil posisi kita. Kata sebuah disebutkan, ya, man sabaqa ilaihi muslim, barang siapa ma sabaqa ilaihi muslim, sesuatu yang seorang muslim itu sudah lebih dahulu menempatinya, maka tidak boleh bagi muslim yang lainnya untuk mengambil tempat tersebut. Dan ini juga berlaku bagi anak-anak. Kalau misalnya anak-anak tersebut dibawa oleh orang tuanya, kemudian diajak untuk berdiri di saf pertama bersama orang tuanya, tidak boleh seorang itu mengatakan, kamu anak-anak di belakang aja. Tidak boleh. Karena dia lebih berhak, ya, kalau bahasa sini apa? First in, first serve. Yang pertama datang, dia yang berhak mendapatkan duluan. Begitu juga. Dan ini pernah saya temukan di Indonesia, saya belum pernah menemukan di sini, alhamdulillah. Ada sebagian pihak takmir masjid ketika melihat anak di depan disuruh mundur. Udah anak-anak di belakang aja, kasih yang tua-tua di depan orang tua. Kita tidak berbicara di belakang imam, ya, kita berbicara di saf yang lainnya, di sisa saf dari kiri dan kanannya. Ketika anak tersebut dia berhasil mendapatkan saf pertama terlebih dahulu, Allah telah memberikan keutamaan kepada dia karena saf pertama lebih besar pahalanya daripada saf yang kedua. Saf yang kedua lebih besar pahalanya dari yang saf yang ketiga. Dan tidak ada ithar, tidak ada mendahulukan orang lainnya dalam hal kebaikan. Kita diperintahkan untuk ithar, mendahulukan orang lainnya, sebagaimana sifat para sahabat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka mendahulukan orang yang lainnya walaupun mereka juga butuh. Ini dalam perkara duniawi. Contoh, sebutkan dalam sebuah riwayat ada orang yang ketika di perang sahabat Nabi, dia itu sudah mau sekarat, sudah mau meninggal, butuh untuk minum air. Ketika mau diberikan air kepada dia, dia melihat di sebelahnya juga ada yang sekarat mau mati, butuh air, dia mengatakan, kasih yang sebelah, dia lebih butuh daripada saya. Yang sebelahnya ketika mau diberikan air kepadanya, dia melihat di sebelahnya lagi ada yang sekarat, butuh air, dia bilang, berikan kepada yang sebelahnya. Terus ketika kembali yang pertama sudah meninggal, yang ini sudah meninggal, dan semua meninggal mati syahid. Dalam hal ini, ithar, kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diberikan kepada dia apa? Kurma. Kemudian Aisyah melihat ada seorang ibu yang membawa anaknya menangis. Diberikan kurma tersebut kepada anaknya oleh Aisyah. Apa kata Aisyah? Anak tersebut lebih butuh kurma ini daripada saya. Ini ithar, mendahulukan yang lain. Tapi ini dalam perkara duniawi, dalam perkara rezeki. Namun dalam perkara amal ibadah, tidak boleh kita ithar. Kita sudah di saf yang pertama, lihat orang, silakan Pak, bapaknya di saf pertama, saya di saf yang kedua. Tidak boleh seperti ini. Kita harus, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan memberikan orang lain apa. Dan ini ya, poin yang perlu kita perhatikan. Banyak orang yang, ya, silakan, ada saf kosong di depannya, dia, kalau Anda bisa mendapatkannya, ambil kesempatan tersebut. Ambil, jangan jangan malu
untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Yahya qila Abi Muhammad Sahal bin Abi Khathmah, dari sahabat Abu Yahya dan dikatakan namanya Abi Muhammad Sahal bin Khathmah, bi fathil ha al-muhmalah wa iskan tha al-muthallathah, dengan ha yang difathahkan dan fa yang disukunkan. Jadi Hathmah. Jadi mungkin karena zaman dahulu nama-nama atau lafaz Arab atau huruf hijaiyah yang disebut ditulis dalam buku-buku tidak menggunakan harokat, bahkan tidak menggunakan titik. Tapi orang tahu cara membacanya. Jadi huruf ta itu, huruf ta, nun, dan ta itu sama. Dan ba juga sama. Karena tidak ada titiknya. Kemudian di zaman Umar barulah diberikan titik-titik tersebut. Ya, untuk membedakan mana huruf fa, mana huruf ta, jim, ha, kho, semuanya sama kayak huruf ha seperti itu. Fa, qaf sama. Ya, ro, zai, dal, zal, semua tidak ada titiknya. Maka disebutkan dalam banyak kitab-kitab para ulama ketika menyebutkan namanya orang, misalnya Muhammad bin Sahal bin Abi Hathmah bi fathil ha, dengan ha yang difathahkan, berarti ha. Wa iskani tha'il muthallatha, dengan tha yang disukunkan. Jadi hath, bukan hith, bukan huth, atau bukan hathi, atau bukan hatha dan lain sebagainya. Jadi ini cara untuk mengenali ya biografi salah seorang perawi, disebutkan oleh para ulama detail penyebutan namanya agar tidak keliru nama satu dengan nama yang lain. Karena banyak dalam tulisan bahasa Arab tulisannya sama tapi penyebutannya beda. Ya, jadi seperti itu. Radhiyallahu an qala, beliau berkata, intalaqa Abdullah bin Sahal wa Muhayyasah bin Mas'ud ila Khaybar. Abdullah bin Sahal dan Muhayyasah bin Mas'ud pergi ke Khaybar. Jadi Khaybar itu di bagian utara kota Madinah. Ya. Dan Khaybar ini terkenal dengan pertaniannya, kebun kurmanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah kongsi atau melakukan bisnis dengan orang Yahudi tentang masalah kebun kurma ini. Intinya Khaybar adalah tempat yang dipenuhi mayoritas orang-orang Yahudi. Wahiyya yauma idzin sulh, dan pada saat itu saat perdamaian antara orang-orang Yahudi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatafarraqa, kemudian mereka berpisah. Sampai di Khaybar mereka berpisah. Fa'ata Muhayyasah ila Abdullah bin Sahal wa huwa yatashakhatu min damihi qatilan. Kemudian tiba-tiba si Abdullah ini, si Muhayyasah datang ke Abdullah. Jadi ada dua orang, satunya Muhayyasah, satunya Abdullah. Muhayyasah kemudian datang kepada Abdullah dalam keadaan terluka, darahnya mengucur. Qatilan, dia artinya terbunuh gitu loh, hampir terbunuh. Fadafanahu, kemudian dia meninggal dan dikuburkan oleh Abdullah. Tsumma qadimal Madinah fantalaqa Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyasah wa Huwayyisah ibn Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdurrahman ya Kemudian Abdurrahman bin Sahal dan Muhayyasah dan Huwayyisah, dua anaknya Ibnu Mas'ud, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga orang, Abdurrahman, Muhayyasah dan Huwayyisah, anak Ibnu Mas'ud. Dua-duanya ini adalah anaknya Mas'ud, ya. Allah taala mungkin ini saudaranya Abdullah Ibnu Mas'ud. Fadhahaba Abdurrahman yatakallam. Jadi tiga orang ini datang ke Rasulullah mau menceritakan apa yang terjadi di Khaybar, bahwasanya ada yang terbunuh dan mereka telah memakamkannya atau menguburkannya. Dan yang paling muda di sini Abdurrahman. Abdurrahman ini paling kecil usianya, Muhayyasah dan Huwayyisah ini tua umurnya. Fadzahaba Abdurrahman yatakallam, kemudian sampai depan Rasulullah, Abdurrahman ini langsung ngomong, menceritakan. Jadi Rasulullah begini. Apa kata Rasulullah? Kabir.
Apa maksud kabir-kabir? Bukan mengucapkan Allah Akbar, Allah Akbar. Apa kata Rasulullah? Kamu diam, yang tua yang ngomong. Merupakan bagaimana cara Rasulullah SAW mengajarkan adab kepada kita. Kalau ada orang yang lebih berusia di samping kita, kemudian kita sama-sama tahu masalahnya, maka biarkanlah orang yang lebih tua untuk berbicara, bukan kita yang lebih muda. Ini adab dari Rasulullah SAW. Kabir-kabir, ditegur langsung si Abdurrahman oleh Rasulullah SAW. Kamu diam, jangan ngomong. Yang ngomong yang besar. Itu maksud Rasulullah SAW. Wa huwa ahdathul qaum. Dan Abdurrahman pada saat itu dia yang paling muda. Ya, jadi ini penting kita juga mengajarkan kepada anak kita. Ya, kalau di saat sedang berkumpul bersama orang-orang, bersama keluarga, sanak famili, kalau tidak waktunya berbicara, jangan berbicara. Biarkan orang yang lebih tua untuk berbicara. Karena ini merupakan adab yang langsung Rasulullah SAW ajarkan. Karena kadang-kadang ada anak kecil, karena dia merasa dia tahu, dia ngomong. Nyeletuk ini, ketika ada orang tua yang mau ngomong, diserempet sama dia yang berbicara lebih dahulu. Dan itu merupakan adab yang tidak terpuji. Ya. Kemudian, fasa kata, kemudian setelah ditegur oleh Rasulullah, diam si Abdurrahman ini. Fatakallama, kemudian si Muhayyasah dan Huwaisah berbicara. Atahlifuna wa tastahiquna qatilikum wa dzakara tamadzamal hadis. Ya. Kemudian Rasulullah berbicara dengan mereka. Intinya dari poin dari hadis ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW untuk apa? Memberikan penghormatan bagi orang yang lebih tua. Didahulukan dia untuk berbicara, didahulukan dia untuk makan, didahulukan dia untuk duduk, didahulukan dia untuk naik mobil dan lain sebagainya. Ya, diberikan dia kehormatan. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona. Bukan termasuk golongan kita, kata Rasulullah SAW. Orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih berusia, lebih berumur. Ya. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita. Tapi ada orang lebih tua daripada kita, kita hormati dan kita lebih dahulukan dia daripada kita. Ini Rasulullah SAW yang langsung mengajarkan parenting. Di zaman sekarang dia mengatakan, oh nggak apa-apa, anak kita biarkan dia berbicara. Karena dia ini kita freedom of expression dan lain sebagainya. Kalau di saat tersebut hanya ada anak-anak saja, tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang tua duduk di majelis tersebut, biarkan yang tua berbicara. Dia berbicara saat dia diminta untuk berbicara. Kalau dia ditanya, baru dia menjawab. Jangan dia mengambil kendali atau kontrol pembicaraan di majelis tersebut. Karena akan mungkin menyinggung perasaan orang-orang yang lebih tua. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu dia bagaimana Islam memberikan keutamaan atau penghormatan kepada orang yang lebih berusia. Kemudian yang berikutnya, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin. Rasulullah pernah mengumpulkan atau ketika selesai perang Uhud, lebih dari 70 orang sahabat yang wafat, mati syahid pada saat peperangan tersebut. Dan ketika pada saatnya Rasulullah SAW ingin menguburkan para sahabat yang mati syahid tersebut, jenazah-jenazah sahabat yang mati syahid, suatu ketika ada 2 jenazah yang ingin dikuburkan di satu lubang bersamaan. Ya, karena banyak dan keterbatasan alat, keterbatasan beberapa hal, sehingga Rasulullah ingin menguburkan mereka dengan sangat sederhana. Ketika ingin dikuburkan, mana yang dimasukkan duluan? Si A atau si B? Maka kata Rasulullah, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Siapa yang lebih banyak hafalan dari 2 ini? Kita lihat, seorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah mengatakan, inna hadzal qaum, ya, sungguhnya kaum ini atau umat Islam ini dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Quran. Dan barang siapa yang ingin mencari kemuliaan selain dengan Quran, maka Allah akan hinakan dia. Kata Rasulullah, siapa yang lebih banyak hafalan Qurannya? Fa idza usyira lahu ila ahadihima faqaddamahu fil had. Kemudian sahabat menunjukkan yang ini yang lebih banyak hafalan ini. Kemudian dia didahulukan, dimasukkan ke liang lahat, diberikan keutamaan. Sampai hal-hal spesifik seperti ini. Islam mengajarkan kita dengan sebegitu detailnya bagaimana kita menjadi orang yang tahu menghormati orang yang lainnya. Bahkan setelah mereka wafat, cara menguburkan mereka. Padahal kalau orang kita secara logika, apa sih bedanya? Toh dua-duanya telah meninggal. Tapi orang yang didahulukan, masukkan ke dalam lahat, ya, sebagaimana ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk asri'u bil janazah.
percepatlah kalian mengurus jenazah kalian, mandikan, kafani, kuburkan. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunahu ilaih. Kalau dia orang yang baik, maka lebih cepat kalian masukkan ke dalam lahat, ke dalam kuburnya, itu lebih baik bagi dia, karena dia akan apa? Bertemu dengan amal solehnya. Akan diberikan kenikmatan di kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih cepat kalian masukkan dia ke dalam kuburnya, lebih baik. Wa in taku syarran, kalau dia adalah orang yang buruk, fa syarrun tad'unahu ala riqabikum. Kalau dia adalah orang yang buruk, maka cepat-cepat masuk ke kuburan. Kenapa? Karena nggak baik lama-lma kalian pinggul dia. Kalian taruh dia di pundak kalian. Tidak baik, orang buruk kalian taruh di pundak kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak baik kalian lama-lama taruh di pundak kalian. Cepat masukin ke dalam kuburan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang ini mendapatkan keutamaan dimasukkan ke lahat duluan karena dia lebih banyak menghafal Al-Qur'an oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih cepat bertemu dengan amal solehnya dan dia mati syahid. Orang yang mati syahid mendapatkan apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya ilmu diberikan apa? Keutamaan. Oleh karenanya, kita agar kalau mau dimuliakan di dunia ini dan di akhirat tentu saja, kita berilmu agama, mengetahui agama kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariatnya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu lebih tinggi beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang lainnya. Kita lihat Imam Syafi'i. Kita lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat yang lainnya Zaid bin Thabit, suatu ketika ingin naik ke atas kudanya. Kemudian datanglah Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Dipegangkan kudanya Zaid bin Thabit ini oleh Abdullah bin Abbas dan dibantu dia untuk naik ke atas kudanya. Kemudian Zaid bin Thabit heran. Katanya, "Wahai Abdullah bin Abbas, kamu ini anak paman Rasulullah. Kamu ini nisan, sepupunya Rasulullah, orang terhormat, bukan orang biasa. Kok mau memegangkan kuda saya dan mengangkat saya untuk naik ke atas kuda saya?" Kata Abdullah bin Abbas, "Hakadha, seperti inilah amarana nabiyuna. Nabi kami memerintahkan kami an nahtarima ulama'ana, agar kami memuliakan orang-orang alim di sekitar kami." Melihat hal tersebut, Zaid bin Thabit atau Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat yang lainnya kemudian berjalan, kemudian turun saat Abdullah bin Abbas ingin naik ke kuda gantian, dia yang megang pelananya dan membantu Abdullah bin Abbas untuk naik ke atas kudanya. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas, "Kenapa kamu lakukan ini?" Kata orang alim ini, dan ini pentingnya, orang yang alim dia tahu bagaimana bersikap. Kalau orang tidak punya ilmu, dia nggak tahu bagaimana dia bersikap, sehingga mungkin melakukan kesalahan dalam hidup ini. Apa kata Zaid bin Thabit? Hakadha, seperti inilah kami diperintahkan oleh Nabi kami untuk memuliakan keluarga Nabi. Telah masuk pada pembahasan sebelumnya bagaimana kita memuliakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua-dua saling memuliakan. Dia dimuliakan karena ilmunya, ini dimuliakan karena apa? Karena nasab, dan dia orang yang baik. Abdullah bin Abbas dimuliakan karena dia juga berilmu. Siapa yang tidak mengenal Abdullah bin Abbas? Satu dari 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Mufassir, orang yang faqih, orang yang ahli tafsir, ahli fikih, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Dimuliakan, tapi juga disebutkan oleh si Zaid bahwasanya dia dimuliakan juga karena dia merupakan apa? Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah. Oleh karenanya hadirin dimati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ingin kemuliaan di dunia dan di akhirat, raihlah kemuliaan tersebut dengan ilmu. Ya, dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Kalau kita memiliki ilmu, kita memiliki bekal, kita tahu bagaimana bersikap mengarungi dunia ini. Tidak salah kita dalam bersikap, tidak salah kita dalam melangkah, tidak salah kita dalam berbuat. Dan di akhirat ilmu kita tersebut akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu tersebut kalau kita dakwahkan, luar biasa sekali. Ya. Dan perkara ilmu ini bukan perkara yang sepele, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Malik, talabul ilmi, menuntut ilmu itu tidak ada tandingannya dengan ibadah yang lainnya di muka bumi ini. In sahhatin niyyah. Kalau niat kita ikhlas belajar, niat kita ikhlas mendatangi majelis ilmu. Saya mau belajar agar saya tahu kebenaran dan kebenaran tersebut bisa memperbaiki kesalahan saya. Kalau itu niat kita, tidak ada tandingan yang kita lakukan ini.
Dibandingkan umroh, dibandingkan apapun itu. Dibandingkan sholat malam, dibandingkan apapun itu. Itu pentingnya ilmu. Suatu ketika Al-Imam Syafi'i diundang oleh Al-Imam Ahmad ke rumahnya. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Diundang karena gurunya, orangnya alim, Imam Syafi'i. Bahar, lautan ilmu, samudra. Disebutkan dalam riwayat, putrinya Imam Ahmad ini masih kecil. Dan putri Imam Ahmad walaupun masih kecil, umur 7-8 tahun, bukan seperti putri-putri zaman sekarang, artinya sudah punya artinya berbeda dalam hal mereka itu sudah terjun dalam ilmu, belajar, sehingga si putri ini tahu, ini Imam Syafi'i yang mau datang, terkenal dengan keilmuannya, dengan kesolehan dan lain sebagainya. Dia ingin tahu bagaimana sih amalannya Imam Syafi'i ini. Dia ingin tahu amalannya Imam Syafi'i ini. Datanglah Imam Syafi'i ke rumahnya Imam Ahmad. Diundang makan, dihabiskan semua makanannya oleh Imam Syafi'i. Si putrinya kaget, pikirnya ini kan imam, artinya mungkin ya kalau bahasa kita jaim lah. Makan gak banyak, tapi ini makannya habis. Wah, masa imam seperti ini nih makannya habis gitu loh. Banyak makannya gitu. Kemudian selesai makan, masuk ke kamarnya ingin tidur. Ditunggu oleh putrinya Imam Ahmad ini. Ingin dengar mungkin dia tahajud, berapa juz yang dia mau baca, dia mau dengar gitu loh. Berapa surat yang dibaca sama Imam Syafi'i ini. Nggak ada kedengaran suara Allahu Akbar, surat nggak ada kedengaran suaranya. Heran. Putrinya Imam Ahmad ini, heran dia. Kemudian, begitu datang waktu subuh, Imam Syafi'i keluar dari kamar, langsung ke masjid. Nggak ada kedengaran mungkin minta air wudhu. Zaman dulu kan mungkin ya nggak ada toilet khusus setiap kamar ada toilet ya, rumah zaman dulu ya, dengan segala kesederhanaannya. Biasanya orang zaman dahulu, seperti Rasulullah SAW banyak dalam hadisnya, ketika dia tuh minta kepada sahabat lain untuk ambilkan air wudhu. Iya kan? Rasulullah minta kepada sahabat ini untuk diambilkan mangkok untuk berwudu. Nah, biasanya namanya tamu, nggak ada toilet di kamar. Kalau dia tidur, batal nggak wudunya? Batal dong. Harusnya kalau keluar kamar, ngomong dong, saya minta air untuk wudu, karena saya mau ke masjid. Seperti itu logikanya kan. Tapi nggak, Imam Syafi'i keluar, terus langsung ke masjid. Tambah heran lagi. Wah, ini masa imam nggak wudu ini? Gitu loh. Ngomonglah ke abinya, wahai ya abati, wahai bapakku, Imam Syafi'i aku lihat begini. Nanti anak ngomong sama Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad. Imam Ahmad nggak langsung bilang, oh iya gini, enggak. Itu penting kita tabayun. Ya, mereka kelasnya para ulama, ya, tidak gegabah terima berita langsung diiyakan, terima berita langsung diambil, ditelan mentah-mentah. Saya tanya Imam Syafi'i dulu. Balik bapaknya bertanya kepada anak, wahai anakku, saya udah ngomong sama Imam Syafi'i. Ya, kisahnya kurang lebih seperti ini ya. Detailnya saya lupa, tapi kurang lebih seperti ini. Kenapa Imam Syafi'i itu makan habis? Karena dia bilang dia tahu rezekinya Imam Ahmad ini dari hal yang halal. Nggak ada sedikit pun dia berpikiran Imam Ahmad ini punya penghasilan dari yang haram, yang subhat pun, bahkan waliyadzubillah dari yang halal, dari yang haram. Rezekinya itu 100% halal, sehingga berkah makanannya. Dia mau mendapatkan keberkahan, tabarruk, dia mencari keberkahan dari makanan yang diberikan oleh orang-orang yang alim, orang Imam Ahmad. Ya, dia cari keberkahan, dihabiskan, dia nyari keberkahan di situ. Kemudian kalau malamnya dia kenapa tidak sholat malam? Karena dia merenung dan mengambil istinbat, mengeluarkan manfaat dan faidah dari akhir surat ayat dalam surah Al-Baqarah. Ya? Apa akhir ayat surah Al-Baqarah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i berhasil mengeluarkan 1000 faedah manfaat dari ayat tersebut. Habis waktunya semalaman itu untuk apa? Ayat ini manfaatnya ini, yang kedua ini manfaatnya ini, terus sampai 1000 masalah yang bisa diurai oleh Al-Imam Syafi'i dari ayat tersebut. Kenapa begitu keluar dari kamarnya dia langsung sholat ke masjid? Karena dia masih punya wudu, wudunya belum batal, dia nggak tidur, sehingga dia nggak perlu wudu, dia nggak tidur semalaman. Keluar dari kamarnya langsung ke masjid karena nggak perlu wudu, karena tidak tidur. Kalau nggak tidur batal nggak wudunya? Hah?
Itu dia. Jadi dengan keilmuan ya seseorang ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh orang yang lainnya. Hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, itu dia ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menambah ilmu kita dan memberikan kita hati yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama ini. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.